Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zitan Alamsyah dengan NIM A11 2023 14871. Di video kali ini saya akan mempresentasikan proyek capstone saya yang berjudul Smart Warung, yaitu sebuah aplikasi point of sales untuk UMKM berbasis Flutter dan Supabase. Dari banyaknya UMKM yang masih mencatat transaksi secara manual di buku, sehingga data sering hilang, laporan tidak akurat, stok tidak terpantau, dan sulit melakukan analisis pendapatan. Nah, dari masalah itu saya membuat aplikasi Smart Warung yang bertujuan untuk memudahkan toko atau warung dalam mengelola transaksi, stok, produk, dan laporan penjualan secara real time. Dan tujuan utama aplikasi Smart Warung ini adalah untuk digitalisasi pencatatan transaksi, menampilkan grafik dan insight pendapatan, mengurangi human error dalam pencatatan stok, dan target pengguna aplikasi ini yaitu seperti warung makan, UMKM retail atau kios, pedagang makanan dan minuman, dan bisa juga seperti coffee shop untuk menggunakan aplikasi ini. Jadi pada aplikasi ini pada aplikasi ini nantinya ada halaman login. Nah, setelah user berhasil login dan role-nya itu role admin, user akan diarahkan ke halaman admin home, dan pada halaman admin tersedia ringkasan data seperti jumlah produk dan transaksi. Admin juga memiliki navigasi untuk mengelola produk, mengatur stok, dan melihat laporan penjualan. Seluruh data diambil dari database yaitu Supabase menggunakan query REST. Selain itu, sistem ini menggunakan mekanisme role-based access control sehingga hanya admin yang dapat mengakses bagian ini. Untuk operasi CRUD seperti tambah, edit, dan hapus produk, aplikasi menggunakan query insert, update, dan delete yang dikirim ke Supabase. Data stok juga dapat diperbarui secara real time. Bagian laporan menggunakan visualisasi grafik agar admin dapat memahami perkembangan transaksi dengan lebih mudah. Selanjutnya saya akan menjelaskan file login page. Jadi file login page ini memakai Supabase untuk authentication dan database-nya. Di sini ada import package Flutter material dan ada Supabase Flutter. Fungsinya itu untuk mengimpor library Flutter untuk UI dan Supabase untuk tentunya untuk autentikasi. Selanjutnya ada deklarasi status widget seperti kelas login page extend stateful widget, karena di aplikasinya itu ada input dan perubahan state, loading, show loading, dan ada juga untuk fitur show password, maka menggunakan stateful widget. Selanjutnya ada controller input seperti final email dan final password. Ini digunakan untuk menangkap input user pada text file. Selanjutnya ada variabel Supabase di sini, yaitu fungsinya untuk memanggil instansi Supabase yang sudah diinisialisasi di main Dart-nya. Kemudian ada fungsi login seperti final res di sini.
Ya, kemudian disuruh masukkan email dan password. Jadi penjelasan alur loginnya yaitu seperti aplikasi mengirim email dan password ke Supabase. Kemudian Supabase memverifikasi data di sistem out, dan jika datanya benar maka Supabase mengembalikan ke objek user, dan jika salah maka Supabase akan eh, mengembalikan bahwa datanya error. Selanjutnya di sini ada eh, untuk ambil role usernya seperti final profile. Di sini fungsinya untuk Supabase out hanya menyimpan eh, email dan password saja, tidak menyimpan role dan nama. Role user tersimpan di tabel PostgreSQL yaitu yang bernama profile di sini. Kemudian ada di sini, oh ya, di sini ada role sama dengan admin, cons admin home, yaitu jadi penjelasannya seperti jika role itu admin maka akan masuk ke dalam halaman admin, dan jika role itu customer maka akan masuk ke dalam customer home. Ini juga bisa disebut sebagai role based routing. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke halaman register page, ke file register page. Di sini di file register page ada if, yaitu yang di dalamnya fungsinya untuk memastikan semua input terisi. Kemudian ada final rest, yaitu untuk Supabase membuat user di sistem out, dan jika berhasil variabel rest user tidak nol. Kemudian ada simpan untuk profile usernya seperti programnya, yaitu await Supabase from profile, ada ID, name, dan role. Di sini kenapa memakai fungsi upsert, yaitu upsert itu jadi seperti insert plus update, artinya kalau user belum ada maka insert, dan jika user sudah ada maka hanya update. Kemudian di sini ada fungsi navigator .pop context. Fungsinya setelah register maka akan dikembalikan ke halaman login. Jadi itu penjelasan dari register page. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
admin home. Jadi pada bagian admin, user diarahkan ke halaman dashboard yang menampilkan informasi penting seperti total produk, total transaksi, dan total pendapatan, serta ada informasi-informasi yang lainnya. Data ini diambil melalui query Supabase dan ditampilkan secara dinamis menggunakan Feature Builder. Selain itu, admin dapat melihat grafik tren penjualan dan daftar produk yang paling banyak terjual atau best sellingnya. Fitur ini membantu pengecekan dalam menganalisis performa penjualan. Pada bagian menu, admin memiliki akses untuk mengelola produk, memverifikasi transaksi, memperbarui stok barang, serta melihat laporan penjualan. Seluruh data diambil dan diolah melalui Supabase baik menggunakan Carude biasa maupun RPC, Postgres untuk data agregasi. Dengan mekanisme role-based access control, fitur admin hanya bisa diakses oleh user yang memiliki role admin, sehingga keamanan dan kontrol aplikasi tetap terjaga. Jadi jika ada customer ingin login ke admin, maka tidak bisa. Di sini sudah ada file admin home.dart. Jadi admin home ini menggunakan stateful widget karena halaman ini memiliki data dinamis seperti total produk, total transaksi, kemudian ada pendapatan, dan ada data best sellingnya juga yang dideklarasikan seperti ini. Let future integer total produk, kemudian ada total transaksi, total revenue, kemudian ada di sini ada best sellingnya juga. Selanjutnya logika pada init state-nya itu jadi penjelasannya admin service digunakan untuk query ke Supabase REST. Data disiapkan dalam bentuk future karena asinkronus. Supabase akan menghitung data real time dari database PostgreSQL. Kemudian kita masuk ke app bar ini. Di sini ada backgroundnya itu biru, kemudian ada title, kemudian ada action-actionnya di bawah seperti logout. Yaitu jadi nanti di bagian halaman adminnya itu menampilkan judul dan di backgroundnya judulnya itu berwarna biru, kemudian di sampingnya ada tombol log untuk logout. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang logout logiknya. Di sini await Supabase instance client out sign out. Jadi penjelasannya yaitu Supabase menghapus session user, push and remove until memastikan. Di sini jadi push and remove until itu memastikan user tidak bisa kembali ke dashboard. Jadi setelah logout, user akan dikembalikan ke halaman login. Kemudian kita akan masuk ke summary-nya. Summary section menggunakan
future builder, terus di sini menggunakan future builder jadi bagian ini tuh menampilkan seperti total produk, kemudian total transaksi, total pendapatan. Jadi summary ini itu akan ditampilkan di dashboard supaya terlihat rapi dan informatif. Dan ada juga constraint chart widget, yaitu fungsinya itu untuk menampilkan grafik tren penjualan, biasanya mengambil data dari tabel transaksi, kemudian ditampilkan menggunakan chart atau sejenisnya. Grafik ini membantu admin melihat tren perubahan transaksi atau penjualan per periode waktu sehingga memudahkan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada best selling product. Sini jadi ini ada untuk fitur ada tampilan supaya di tampilan dashboard adminnya terdapat best selling produknya. Kemampuan dari program ini itu bisa menampilkan peringkat produk yang paling banyak terjual, terus menampilkan foto produknya, kemudian saya akan menjelaskan file produk list page. Di file ini itu untuk CRUD-nya. Jadi halaman ini implementasi dari menu kelola produk. Tujuan utamanya yaitu menampilkan daftar produk dari tabel produk, kemudian menambahkan produk baru, terus mengedit produk dan menghapus produk. Nah, jadi di sini ada final res await base from product, kemudian ada returnnya. Jadi penjelasannya itu query ke tabel PostgreSQL product dan hasil diserialisasi ke model produk menggunakan future builder untuk menggunakan data. Kemudian nah, di sini itu ada tombol untuk tambah produk yaitu floating action button. Jadi
Tombol ini untuk membuka form atau halaman tambah produk. Dan di sini ada list view builder, yaitu untuk menampilkan nama-nama produknya, kemudian ada harganya dan stok, serta ada kategori dan ada untuk gambarnya juga. Dan di sini ada tombol untuk mengedit produknya. Setelah selesai edit, halaman sebaiknya di refresh supaya terlihat perubahannya. Jadi, oh maaf, yang terakhir ini ada tombol untuk delete produk. Yaitu untuk menghapus record berdasarkan ID dan kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan file report pack. Tujuan halaman ini yaitu untuk menampilkan laporan harian penjualan menggunakan Superbase RPC atau store prosedur PostgreSQL. Jadi di sini ada final total sama dengan awet Superbase ini. Dan ada final produknya juga, itu fungsinya yaitu untuk fungsi untuk database-nya itu untuk agregasi data, kemudian untuk join tabel, perhitungan statistik, kemudian keunggulan supaya lebih cepat daripada query manual. Kemudian saya akan menjelaskan admin service. File ini bertanggung jawab untuk menyediakan data statistik sistem yang digunakan di dashboard admin. Di sini ada kelas admin service. Kemudian final Supabase client, Supabase, yaitu artinya itu untuk admin service memakai Supabase client, dan semua fungsi di dalam service ini akan query data dari database Supabase-nya. Kemudian ada fungsi get total transaksi, yaitu fungsinya untuk query ke tabel produk, mengambil kolom ID untuk hitung jumlah produk, dan reslang ini untuk jumlah datanya. Kegunaan di dashboardnya itu untuk menampilkan total produk pada cart. Misalnya seperti total produknya ada 3
3 produk atau 4 produk. Kemudian ada fungsi get total revenue, yaitu ini tuh untuk pendapatan, untuk total pendapatan. Jadi penjelasannya query ke tabel transaksi, terus untuk hitung jumlah item, kemudian return jumlah transaksi total. Kegunaan di tampilannya itu untuk menampilkan seperti total transaksi, misalnya total transaksi sudah ada 20 transaksi. Selanjutnya ada sini ada fungsi get daily revenue. Penjelasannya itu untuk memanggil RPC bernama daily revenue. Kegunaannya untuk grafik tren penjualan di dashboard, seperti grafik pemasukan per hari. Kemudian saya akan menjelaskan file report service.dart. Jadi file service ini lebih kompleks karena terkait laporan penjualan dan analisis data. Di sini ada fungsi get daily report. Penjelasannya untuk ambil transaksi pahit dalam 1 hari dan dibatasi waktu dari 00.00 sampai 23.59. Dan untuk return list transaksi. Jadi kegunaannya itu di laporan harian dan tabel transaksi harian. Kemudian ada fungsi get monthly report. Penjelasan fungsi ini itu untuk mengambil transaksi berdasarkan bulan dan tahun, kemudian untuk memfilter berdasarkan tanggal awal dan akhir, kemudian untuk dan statusnya itu harus pahit atau sudah terbayar. Kemudian ada get sales slash 7 days. Jadi di fungsi ini itu untuk ambil data penjualan 7 hari terakhir, terus hasilnya itu berupa list 7 angka untuk grafik dan indeks terbalik supaya hari terbaru itu ada di sebelah kanan. Kemudian di sini ada fungsi get best selling product untuk best sellingnya. Jadi menggunakan RPC untuk menghitung produk yang terlaris berdasarkan penjualan. Dan di sini ada fungsi get all transaksi untuk mengambil semua transaksi dengan order by
create eh, create ad ini kegunaannya itu untuk histori penjualan, kemudian ekspor laporan, serta analisis transaksi. Jadi pada bagian service itu tadi itu saya memisahkan logika bisnis dari tampilan antarmuka. Admin service bertanggung jawab dalam pengambilan data dashboard seperti total produk, total transaksi, dan total pendapatan, sedangkan report service digunakan untuk analisis penjualan, baik harian, bulanan, ataupun tahunan, serta untuk menghitung produk terlaris. Report service juga memanfaatkan fitur RPC dari Supabase agar perhitungan dapat dilakukan langsung di dalam database PostgreSQL-nya. Hal ini lebih efisien dan aman karena data yang dikirim ke aplikasi sudah dalam bentuk agregat yang siap dipakai. Dengan memisahkan logika bisnis ke dalam service, aplikasi menjadi lebih bersih, kemudian modular, dan mudah di maintenance. Kemudian saya akan menjelaskan file customer home dart. Jadi tujuan customer home dart ini itu halaman pertama setelah user login sebagai customer, dan fitur-fiturnya itu di dalamnya itu ada untuk menampilkan katalog produk, akses ke halaman keranjang, terus kemudian bisa logout juga, dan bisa lihat riwayat transaksinya. Di sini ada body produk katalog page, yaitu untuk mengisi keranjang yang sama, dan ada button keranjang juga. Kemudian ada button untuk riwayat transaksi dan ada button untuk logout yang nantinya akan dikembalikan ke halaman login lagi. Jadi alur customer home ini customer home, kemudian chart page, sehingga item tetap tersambung. Dan saya akan menjelaskan tentang file chart page-nya. Tujuan file ini itu untuk menampilkan daftar item yang dipilih user dan mengatur untuk tambah kuantitas atau mengurangi kuantitas yang di keranjangnya yang akan di check out. Kemudian bisa hapus item juga, cek stok, kemudian bisa hitung subtotal, kemudian bisa check out. Di sini ada double get total. Fungsi ini itu untuk menghitung total pembelian. Subtotal berasal dari chart item kuantitas yang akan dikali price atau harga produknya. Kemudian ada ball is out of stock. Ini tuh untuk logikanya itu supaya user tidak bisa menambah kuantitas kalau kuantitas itu sudah sama dengan stok produk atau produknya sudah habis atau sudah sold out.
Di sini ada void in crash quantity dan void dash crash kuantitas. Ini itu untuk menambah atau mengurangi produk yang akan di check out. Kemudian saya akan menjelaskan tentang checkout page-nya. Tujuan file ini itu untuk memilih metode pembayaran, kemudian bisa mengupload bukti bukti seperti bukti transfernya juga jika pembayarannya lewat e-wallet atau transfer. Terus bisa insert transaksi ke database, insert item transaksi, mengurangi juga untuk mengurangi stok produk. Jadi misalnya jika produk itu 10, kemudian stok produk itu 10, kemudian customer check out sebanyak dua produk, maka otomatis yang di database-nya itu stoknya akan berkurang. Dan file ini juga untuk menyimpan bukti pembayaran ke storage Supabase. Nah, di sini ada drop down bottom form field ini yang di dalamnya ada cash, transfer, kemudian e-wallet. Jadi nanti itu di tampilannya ada pilihan jika mau check out, ada pilihan untuk membayarnya yaitu memakai metode cash, transfer atau e-wallet. Dan jika memakai transfer atau e-wallet, nanti ada menu untuk mengupload bukti pembayaran atau bukti transfer. Jadi alur bisnis customer-nya itu customer home, kemudian disuruh pilih produk, kemudian akan ke produk katalog page, akan ditambahkan ke keranjang, kemudian check out, terus insert transaksi, kemudian reduce stock, dan akan dikirim ke admin verify payment yang statusnya akan dikelola oleh admin. Dan kemudian ketika admin sudah memverifikasi transaksi, maka akan dikembalikan lagi ke halaman customer untuk melihat riwayat transaksi. Jadi untuk bagian customer itu aplikasi menyediakan fitur pemesanan barang seperti e-commerce sederhana. Customer dapat memilih produk, menambahkannya ke keranjang, dan melakukan checkout. Nah, pada proses checkout itu jika metode pembayarannya bukan cash, maka customer akan disuruh untuk mengupload bukti pembayaran yang akan disimpan pada Supabase storage. Setelah checkout, sistem akan membuat data transaksi pada tabel PostgreSQL melalui Supabase sekaligus membuat detail item transaksi. Stok produk akan otomatis berkurang setelah
eh, customer checkout, dan berkurangnya itu sesuai dengan jumlah yang dibeli customernya. Status awal transaksi adalah pending, dan karena harus diverifikasi dulu oleh admin pada sisi dashboard adminnya, customer juga dapat melihat riwayat transaksi dan status pemesanan secara real time. Jadi ketika admin sudah memverifikasi transaksi, maka di halaman customer juga di halaman riwayat customer juga, riwayat transaksi customer juga akan otomatis berubah. Dan project ini itu menggunakan Supabase PostgreSQL. Jadi untuk bagian database-nya, sistem ini menggunakan Supabase. Struktur database-nya sendiri itu terdiri dari tabel profile. Sebentar saya lihatkan. Nah, di sini ada tabel profile, kemudian tabel produk, terus transaksi, kemudian ada transaksi item, stock movement. Tabel profile berelasi satu-satu dengan out user untuk menyimpan nama dan role user. Tabel transaksi berelasi satu-satu ke banyak jadi tabel transaksi berelasi satu ke banyak dengan profile karena satu user dapat melakukan banyak transaksi. Dengan struktur relasional ini, sistem mendukung proses penjualan lengkap mulai dari input produk, kemudian transaksi pembelian, reduksi stok, hingga pelaporan. Selain itu, bukti pembayaran disimpan pada Supabase Storage. Nah, di sini ada file-file untuk bukti pembayarannya yang sudah diupload oleh customer. Selanjutnya saya akan memperlihatkan demo aplikasinya. Di sini ini adalah halaman admin dashboard, yaitu untuk di sini ada card untuk menampilkan total produknya. Di sini terlihat total produknya itu 2. Berarti produk yang baru disediakan oleh admin hanya ada 2 produk. Bisa kita cek di kelola produk. Di sini terbukti bahwa produknya masih 2 produk. Kemudian ada total transaksi, terus ada total pendapatan. Kemudian di sini ada tren penjualan supaya admin tahu bahwa penjualan sedang relatif naik atau menurun. Ini jika dilihat dari tren yang 7 hari terakhir pada tanggal 6 sampai 7 ini belum ada transaksi sama sekali. Kemudian ada best selling product. Best selling product ini untuk memperlihatkan bahwa produk mana yang paling banyak terjual atau terlaris.
Kemudian ada verifikasi transaksi. Jadi verifikasi transaksi ini itu ketika customer melakukan transaksi nanti akan masuk ke halaman ini dan akan diverifikasi oleh admin, yaitu bisa disetujui atau di reject. Ketika belum diverifikasi sama sekali maka statusnya masih pending. Di customernya juga statusnya masih pending. Kemudian ada stok barang. Kemudian ada laporan. Nah, di sini pada tanggal 10 bulan Januari ini belum ada transaksi sama sekali, maka total pemasukannya akan 0. Kita coba lihat di tanggal 5. Nah, di sini total pemasukannya itu 62.000 pada tanggal 5. Dan laporan transaksi ini bisa diekspor PDF. Ini tampilan pemasukannya. Kemudian kita akan coba logout dan kita akan masuk ke halaman customer. Nah, di sini customer bisa untuk mencari produk. Kita juga ada riwayat transaksi customer. Nah, di sini itu ada status pending. Berarti di verifikasi adminnya tadi belum di reject atau belum di checklist yang nantinya akan berubah menjadi status paid jika di checklist. Kita akan mencoba fitur ini tambah. Nah, ST ditambahkan ke keranjang. Nah, di sini kita bisa mengatur kuantitas yang ingin kita check out, misalnya 2. Nah, di sini langsung kelihatan subtotalnya. Jadi harga 1 ST itu 3.000. Karena kita membelinya itu 2 produk, maka subtotalnya otomatis akan 6.000 dan di sini ada total pembayarannya. Kemudian kita coba check out. Kita coba transfer, upload fee. Nah, kita konfirmasi pesanan. Nah, di sini pesanan berhasil menunggu verifikasi dari admin. Nah, statusnya masih pending. Kita coba untuk verifikasi dari admin. Nah, kita coba yang ini di verifikasi. Kemudian ini kita coba recheck. Nah, di sini admin itu bisa melihat bukti pembayaran supaya admin bisa melihat bahwa customer itu transaksinya valid atau enggak. Kita coba akan membuktikan di customernya.
Nah, di sini riwayat transaksi yang di customer-nya itu yang tadi kita checklist, maka statusnya akan berubah menjadi paid. Terus yang kita eh, silang itu akan berubah statusnya menjadi reject. Kemudian kita akan mencoba CRUD yang di halaman adminnya untuk membuktikan bahwa CRUD-nya itu bisa tanpa error. Nah, kita coba untuk tambah produk, masukkan foto produk, misalnya ini, nama produknya. Nah, di sini produk yang sudah kita tambahkan tadi itu berhasil tersimpan. Coba kita edit. Nah, sudah berhasil teredit dan kita akan melihat di kita oh ya, saya lupa untuk mencoba untuk hapus produknya. Nah, di sini produk berhasil dihapus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.